Maaf. Selamat siang untuk kita semua. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami Kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai konsen dan teorema Lagrange. Untuk pemateri pertama, waktu saya persilakan. Terima kasih atas kesempatan. Saya akan menjelaskan tentang konsen. Dalam aljabar, khususnya teori grup, konsen merupakan himpunan bagian dari suatu grup yang dibentuk dari perkalian elemen-elemen suatu subgrup dengan suatu elemen tetap dari grup tersebut. Ada dua jenis konsen, yaitu konsen kiri dan konsen kanan. Konsen kiri, jika G adalah grup dan H adalah subgrup dari G, maka konsen kiri dari H dengan representatif G dalam kurung elemen dari G dinyatakan sebagai GH dan didefinisikan sebagai GH sama dengan dalam kurung GH untuk setiap elemen H sama dengan H. Artinya konsen kiri GH adalah himpunan semua hasil kali GH di mana H adalah elemen dari H. Konsen kanan dengan notasi yang sama, konsen kanan dari H dengan representatif G dinyatakan sebagai HG dan didefinisikan sebagai HG sama dengan HG untuk setiap H elemen H. Sifat-sifat konsen yang pertama, pemartisian grup. Konsen-konsen kiri atau kanan dari suatu subgrup H dalam grup G membentuk partisi dari G. Artinya setiap elemen dari G termasuk tepat dalam satu konsen kiri atau kanan dari H. 2. Jumlah elemen. Jika H adalah subgrup dari grup hingga G, maka semua konsen kiri dan kanan H memiliki jumlah elemen yang sama dengan jumlah elemen H. Ini merupakan konsekuensi langsung dari sifat pemartisian. Ketiga, konsen kiri dan kanan identik dengan subgrup normal jika untuk setiap elemen G, konsen kiri GH sama dengan konsen kanan HG, maka subgrup H disebut subgrup normal dari G. Dalam subgrup normal tidak ada perbedaan antara konsen kiri dan konsen kanan. Yang keempat, operasi pada konsen. Jika H adalah subgrup normal dari G, maka himpunan semua konsen kiri atau kanan dari H membentuk grup baru yang disebut grup faktor. Faktor ini didefinisikan sebagai perkalian konsen. Jadi untuk konsen kirinya itu dia punya konsepnya begini, dia punya rumusnya begini. Konsen kiri itu dimulai dari GH sama dengan GH untuk setiap H elemen H, sedangkan konsen kanannya itu dimulai dari HG sama dengan HG untuk setiap H elemen H. Berikutnya contoh soal.
Berikut teorema Lagrange. Teorema Lagrange merupakan teorema fundamental dalam teori grup yang menghubungkan orde atau jumlah elemen dari suatu grup hingga dengan orde subgrupnya. Teorema Lagrange menyatakan jika G adalah grup hingga dan H adalah subgrup dari G, maka orde atau jumlah elemen dari H membagi orde dari G. Secara sistematis ini ditulis sebagai berikut sifat-sifat yang berkaitan dengan teorema Lagrange. Yang pertama, indeks subgrup. Teorema Lagrange juga dapat dinyatakan dalam bentuk indeks subgrup. Indeks dari suatu grup dalam grup G dilambangkan dengan GH adalah jumlah koset kiri atau kanan dari G dari H dalam G. Teorema Lagrange dapat ditulis sebagai orde G sama dengan orde H G dalam H. Ini menunjukkan bahwa orde grup sama dengan hasil kali orde subgrup dan indeks subgrup. Yang kedua, orde elemen. Orde dari suatu elemen G adalah dalam grup G adalah orde dari subgrup siklis yang dibangkitkan oleh G, yaitu G pangkat 0, G pangkat 1, dan G pangkat 2. Teorema Lagrange menyiratkan bahwa orde setiap elemen dalam grup hingga G membagi orde dari G. Yang ketiga, grup sederhana. Suatu grup disebut sederhana jika hanya memiliki dua subgrup normal, dirinya sendiri dan grup trivial atau E yang hanya berisi elemen identitas. Teorema Lagrange membantu dalam mengklasifikasikan grup sederhana karena jika suatu grup hingga G memiliki orde N, maka orde setiap subgrup normal harus menjadi N.
Berikutnya saya akan menjelaskan contoh dari koset. Jika G grup abelian, maka HA sama dengan AH. Contohnya Z plus grup 3Z pelipatan dari 3 dari Z sama dengan koset kiri dari 3Z, yaitu 0 tambah 3Z sama dengan negatif 6, negatif 3, 0, 3, 6. Karena ini kelipatan dari 3. Berikutnya 1 ditambah 3Z sama dengan min 5, min 2, 1, 4, dan 7. Min 5 ini didapat dari negatif 6, didapat dari 1 ditambah negatif 6 sama dengan min 5. Negatif 3, 1 ditambah negatif 3 sama dengan negatif 2. 1 ditambah 0 sama dengan 1. 1 ditambah 3 sama dengan 4. 1 ditambah 6 sama dengan 7. 2 ditambah 3Z sama dengan min 4, min 1, 2, 5, 8. 3 ditambah 3Z sama dengan min 3, 0, 3. 4 ditambah 3Z sama dengan negatif 2, negatif 1, 4, 7. 5 ditambah 3Z sama dengan negatif 1, 2, 0, dan 8. Jadi koset kiri dari 3Z yaitu 3Z, 1 ditambah 3Z, 2 ditambah 3Z. Karena ini adalah grup abelian, maka koset kiri sama dengan koset kanan. Jadi koset kanannya itu tinggal kita pindahkan 3Z ini ditambah 0, 3Z tambah 1, 3Z tambah 2, maka hasilnya akan sama seperti ini. Penerapan teorema Lagrange. Contoh grup simetris S3. Grup simetris S3 terdiri dari 6 permutasi dari 3 elemen. Pertimbangkan subgrup H sama dengan dalam kurung Kurawal E, koma dalam kurung 1, 2 tutup kurung, di mana E adalah permutasi identitas dan dalam kurung 1, 2 adalah permutasi yang memutar 1 dan 2. Orde H adalah 2 yang membagi orde S3 dalam kurung 6. Yang berikut aplikasi koset dan teorema Lagrange dalam matematika dan bidang lain. Yang pertama, aplikasi koset. Teori grup dan aljabar abstrak. Ini adalah aplikasi paling langsung. Koset digunakan untuk membangun grup faktor yang merupakan konstruksi fundamental dalam aljabar abstrak. Pemahaman tentang koset sangat penting untuk memahami struktur grup dan hubungan antara grup dan subgrupnya. Konsep koset juga krusial dalam memahami teorema isomorfisme yang menjelaskan hubungan antara berbagai grup. Yang kedua, kriptografi. Dalam kriptografi, grup dan subgrup digunakan untuk membangun sistem enkripsi dan enkripsi yang aman. Koset dapat digunakan untuk menganalisis keamanan sistem kriptografi dan mengembangkan serangan baru atau meningkatkan keamanan sistem yang ada. Yang ketiga, teori kode.
teori kode yang berkaitan dengan transmisi dan penyimpanan informasi yang ada menggunakan struktur aljabar termasuk grup dan koset. Koset dapat digunakan untuk membangun dan menganalisis kode koreksi kesalahan yang memungkinkan deteksi dan koreksi kesalahan dalam data yang ditransmisikan. Yang berikut kimia dan fisika matematika. Grup simetri digunakan secara luas dalam kimia untuk mengklasifikasikan molekul dan memprediksi sifat-sifatnya. Misalnya spektroskopi. Koset berperan dalam analisis struktur grup simetri ini. Dalam fisika, koset digunakan dalam teori grup Y untuk memahami simetri dan sistem fisik. Yang berikut aplikasi teorema Lagrange. Yang pertama, teori grup dan aljabar abstrak. Teorema Lagrange merupakan alat yang ampuh untuk membuktikan berbagai teorema dalam grup. Ia memberikan batasan pada orde subgrup yang membatasi kemungkinan struktur grup. Yang kedua, teori bilangan. Teorema Lagrange memiliki aplikasi penting dalam teori bilangan, khususnya dalam studi grup perkalian modulo N. Ia membantu dalam menentukan struktur grup ini dan sifat-sifat elemennya. Sebagai contoh, teorema Fermat kecil dapat dibuktikan dengan menggunakan teorema Lagrange. Yang kedua, kriptografi. Seperti koset, teorema Lagrange juga digunakan dalam analisis keamanan sistem kriptografi. Ia membantu dalam menentukan orde elemen dalam grup yang digunakan dalam kriptografi, yang sangat penting untuk memilih parameter yang tepat untuk keamanan yang optimal. Yang keempat, kombinatorik dan desain eksperimen. Teorema Lagrange dan konsep terkait seperti indeks subgrup dapat digunakan dalam desain eksperimen dan analisis kombinatorial untuk membangun struktur yang seimbang dan efisien. Yang kelima, teori kode. Teorema Lagrange membantu dalam menganalisis sifat-sifat kode koreksi kesalahan dan menentukan batas-batas kinerja kode tersebut. Sekian saja presentasi dari kelompok kami. Waktu selanjutnya saya persilakan kepada teman-teman untuk memberikan pertanyaan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada kesempatan ini saya ingin bertanya kepada teman-teman yang teman-teman jelaskan di bawah itu 0 tambah 3Z sama dengan titik min 6 min 3 sampai seterusnya kan. Di sini yang mau saya tanya itu kenapa sehingga startnya dari nilai 6? Alasannya kenapa? Karena ini kan kelipatan dari 3 loh. Kalau di garis bilangan kan kita mulai dari kan dari kelipatan 3. Jadi saya ambilnya itu mulai dari 6. Supaya mudah untuk menghitung, maka saya ambil negatif 6, negatif 3, 0, 3, 6. Tidak, ini kan sebenarnya kalau untuk yang ini yang pertama kan kita ambil kelipatan 3 tuh. Maka ini pertamanya kan begini, negatif 6, negatif 3, 0, 3, 6. Jadi untuk bagian ke bawahnya itu nanti untuk 1 itu kita tambahkan dengan negatif 6, maka hasilnya negatif 5. Maka negatif maka akan bikin terus negatif 5 dan 2 kelipatan penjumlahan. Jadi kesimpulannya karena ini kan positif kiri toh. Berarti ini kelipatannya dihitung dari yang bagian kiri dari negatifnya. Yang bagian itu 4 tambah 3Z itu kan min 2 min 1 4 7 terus di bawah 5 tambah 3Z itu kan yang di atas tadi hasil dari yang
di bawah itu min 5, min 1 itu kan dari min 6 ditambah 1 itu loh. Dari min 5, min 3 ditambah 1 dari min 2. Kan itu min, kalau yang di bawah itu tidak. Contoh min 2 ditambah 5 begitu. Pasti tidak. Tidak, dia akan kalau untuk itu dia akan tetap ditambah nih untuk bisa bilangan ke bawah ini dari 1, 2, 3, 4, 5 ini akan Ditambahkan dengan ini angka yang ada. Atau kayak itu dari sini, kalau dari sini itu salah ke bawahnya terus. Di atas itu Min 6, min 3, 0, 3 dan 6 itu semua itu tuh ditambahkan dengan 5 baru dapat hasilnya itu. Maksudnya? Tambahkan dari 5 ya? Ya ini. Nah, itu kan tambahkan dengan min 6 tambah 5 hasilnya min 1 tuh. Habis itu min 3 tambah 5, 2. Terus 0 tambah 5 itu kenapa ini berfungsi 0? Terus 3 tambah 5 dia itu 8. Terus 6 tambah 5 kenapa? kayaknya Clear di apa? Penjelasan untuk dua ini ada bilang apa? Tidak. itu kenapa ada yang hanya 3 angka, ada yang 4 angka, ada yang 5 loh. Dari atas kamu itu sebenarnya. Jadi itu sama keliru itu kamu tulis nol. tidak kecil soal Tambah lagi yang Jawab pertanyaan yang jelas ulang saja dan masuk ke istilah. Iya, mobilnya sudah. Berikutnya saya akan membacakan kesimpulan dari diskusi kami. Konsep dan teorema Lanre merupakan konsep-konsep fundamental dalam aljabar abstrak, khususnya teori grup. Konsep memungkinkan kita untuk menciptakan suatu grup menjadi partisipatif yang lebih kecil dan terstruktur yang sangat berguna dalam menganalisis struktur grup. Sedangkan teorema Lagrange yang terkait erat dengan konsep memberikan hubungan penting antara orde atau jumlah elemen suatu grup hingga orde subgrupnya, yaitu orde subgrup selalu membagi orde grup. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Atas perhatiannya, terima kasih.